kalian semuanya karena COVID masih tinggi, tetap jaga kesehatan, tapi kita tetap optimis supaya COVID-nya turun. Nah, siapa yang pernah merasakan COVID? Angkat tangan. Saya. Oh, semuanya ternyata ya. Bagaimana rasanya COVID? Kamu kena COVID berapa kali? Kalau saya sih alhamdulillah sekali, Bos. Apa yang kena Delta, Om Kiron atau apa? Aku sih nggak tahu, mungkin karena dari faktor umur kali ya. Aku sih kayaknya Omikron. Kamu Omikron? Iya. Berapa lama kamu sakitnya? Aku lama, kayaknya terlama 17 hari, Bos. Oh, itu berarti bukan Omikron, itu kamu Delta. Apa yang kamu rasakan waktu kemarin itu Aku sakit? aku tuh ngerasain pertama kali pas season. Katanya bener lu sampai masuk ICU, bener gak sih? Masuk Enggak. apa ya, diselang jadi itu bener? Enggak, coy, ya hampir tapi. Oh, hampir? Hampir, Oh, saya hampir. Dia hampir cerita. nelpon bos terus? pas hari ketiga. Jadi pertama season garis 2 dulu. Om aku garis 2 katanya. Tapi aku pas hari season garis 2 aku antigen seharian itu nggak ada garis 2. Terus kata season nanti temenin AA ya klinik tendean. Nah di pas klinik tendean itu pas masuk ruangan studio kena AC kok muka gue panas kayak dideketin api gitu. Panas, pokoknya panas lah. Ini kenapa? Aku masih diem aja karena kan seharian itu aku antigen garis 1, tapi pas mau jalan ke itu aku pas mau jalan ke Trans TV aku PCR. Nah, kata Jason udah tuh nemenin AA itu aku udah ngerasa nggak enak tuh, tapi nggak ada batuk, belum ada gatel, cuman muka aja tuh kalau kena AC itu panas gitu. Nah, pas pulang ke rumah tiba-tiba kok jadi greges sampai rumah, tidur udah mulai nggak enak, ini kenapa? Padahal besoknya mau nemenin AA juga ke The Sultan karena Jason udah positif. Pas sampai di rumah, Prio ini PCR aku belum keluar, aku takutnya nih aku positif deh, aku bilang gitu. Terus karena kan aku harus nemenin AA ke SCTV, aku bilang gitu. Terus kata Prio, gimana ya Tan? Ya udahlah, AA kan orangnya nggak ribet, biarinlah Pak Iwan suruh megang bedaknya nanti kasih ke orang makeup di sana. Untungnya itu di pagi itu aku nggak ikut bos, jadi pas bos udah jalan jam 10.15 baru keluar PCR aku positif, tapi dengan CT aku tuh masih 30,233 kalau nggak salah. Kalau bos gimana? Kalau gue sih kuat sebenarnya, sejujurnya. Gue ngedenger cerita lu nggak menarik sih menurut gue. Iya nggak menarik, orang bos nggak peduli, gimana Bukan mau menarik? Bos juga pas sudah hari ke-10, pas bos sudah engkrek baru nelpon, Mary kamu apa kabar? Kalau dari awalnya nggak ada bos merhatiin aku. Lo bukan orang di kantor semuanya ditanya baik-baik aja semuanya. Lu kan nggak ngasih tau, lu ngasih tau ke gue nggak kalau lu sakitnya parah? Enggak ngasih tahu, cuman kan Season udah tahu, Pak Iwan udah tahu, Pak Iwan udah bawa AA, Prio udah bawa AA. Nggak ada yang ngasih tahu. Emang semua Pak Iwan, Prio semuanya, nggak ada yang ini nama. Nggak ada yang ngasih tahu ke gue. Jadi intinya cuma Mary sakit, si Mary sakit udah. Gimana gue tahu lu sakitnya parah. Positif. Itu hari pertama saya tidur nggak enak, hari kedua jadi tidur di kasur tuh kayak tidur di tajam-tajamnya itu, tajam-tajamnya berarti beli. lu Delta itu kayaknya. Oh sakit bos, jadi kayak di sini, sama gue kayak digebukin orang sekampung. Yang setahun yang lalu gue begitu, yang 8 bulan yang lalu. Kalau yang kemarin cuman gitu doang, flu doang. Itu lagi enak, tapi kalau aku penciuman juga nggak ada. Penciuman juga normal. Oh, rasa juga ada, semuanya ada. Berarti bukan Delta, gue nggak tahu. Pokoknya kan bingung lah. Ngerti. Ada Cuman yang Delta lah, ada yang inilah. Cuman aku tuh dikirimin vitamin dari kantor, terus dikasih apa? Kalau di kampung lu pada percaya nggak sama virus corona? Ada yang kena nggak? Ya orang kampung kan nggak kayak orang sini ya bos. Kalau orang sini kan kita mau masuk kantor harus ada PCR dulu. Kalau mau masuk ke kerja harus ada antigen dulu kan gitu. Tapi kalau di kampung kan enggak. Tapi sebenarnya sakit kayak gitu tuh orang kampung tuh ya percaya nggak percaya kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut bos sendiri gimana? Ya sebenarnya ini kan sudah menjadi penyakit dunia. Jadi karena menjadi penyakit dunia ya kita harus bisa berarti harus bisa sabar lah. Cuman bisa ngikutin protokol kesehatan. Makanya buat yang ada di rumah tetap makanan itu paling penting untuk kalian asupan gizinya. Kenapa? Karena dengan adanya makanan apalagi yang selalu ada pilihan membuat imun kita naik, kita happy. Jadi kayak gue nih makan makanan nih kayak gini-gini nih. Itu penting banget. Jadi jangan, ya maksud gue diet nomor 10 dulu deh sekarang. Yang paling penting sehat dulu kayak lu gitu. Mau diet aku takut gendut daripada lu sakit. Enggak bos, saya udah gak ada diet sama sekali. Diet udah gak ada sama sekali. Oh iya bos, boleh saya nanya bos? Kalau saya kan COVID kemarin itu selama 17 hari tuh di hari ke-10 tuh saya udah gak kuat banget. Kangen banget sama sosok anak kecil yang masih bayi, yang lucu, Rafathar sama Rayanza. Kalau sama Mbak Gigi sama bos sih be aja.
Saya mau nanya sama bos sebagai seorang orang tua nih, sebagai orang tua, kangen nggak sama anaknya? Kan bos juga karantinanya waktu Ya itu. kangen lah, ya pasti kangen lah. Lu aja nggak punya anak aja kangen sama anak gue, apalagi gue yang punya anak ya pasti kangen, pasti. Cuman kan kalau gue itu mikirin, yang namanya juga lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, apalagi virus corona ya kita juga perhatiin keluarga, anak, istri. Kalau kita bawa Kangen, banyak, emang kangen. kangen lah. Bapaknya kangen. Kangen Kok lah. nggak ada kangen. Kalau gue mah kan tapi kangennya gue kan nggak gue tunjukin. Iya sih, ya juga sih. Bos tuh saya tahu dari dulu karena bos tuh diam-diam dia tuh merhatiin orang sekelilingnya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang Sesen lakukan, apa yang Pak Iwan Subang lakukan pasti dia tahu. Iya, cuman kalau gue pribadi yang paling penting ya kita sehat lah, ya beruntung lah gue sama Gigi. Gigi tuh care, semuanya juga care sama gue. Ya pokoknya ya alhamdulillah dapet yang care. Itu karena kalau kita lagi sakit itu perhatian itu lebih dari apapun gitu loh. Juleha, ngerti nggak Kok lo? Julaiha sih? Mary, gitu loh. Gitu. Ya waktu aku isoman juga aku tuh banyak banget dapat perhatian. Vitamin dikirimin sama Gigi, dikirimin sama tim kantor, makanan-makanan yang enak, itu penting. Iya, aku juga sama bos. Aku makan paginya juga dikirimin, siangnya gue dikirimin, sorenya juga dikirimin. Enak, cuman nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Karena makannya nggak bisa nikmat kayak kita lagi sehat. Gue tuh suka yang praktis-praktis. Gue tuh gue tuh gimana ya, meskipun pengen yang praktis, tapi gue nggak pengen yang makanan tuh langsung jadi tapi nggak enak, gue nggak pengen. Gue juga pasti mentingin banget makanan yang baik, kualitas makanannya baik. Apa tuh bos emang makanannya? Jangan-jangan sama lagi yang dikirimin Mbak Gigi ke aku. Nih makanan Daily Box. Ini dari Daily Box Group. Ada Bread Life, Shirato, dan Daily Box. Ini tiap pagi nih semua nih udah standby di hotel. Mau Bread Life, mau Daily Box, Shirato, komplit semuanya. Apalagi nih favorit gue rotinya ada paket suap. Ini isinya roti tapi rasanya tuh macem-macem banget. Nih gue juga dikirimin Shirato juga siang ini. Menu yang Shirato Takoshi dan Shirato XL. Kalau malam gue dikirimin Daily Box. Lauknya aja nggak pakai nasi. Biasanya sekali kirim Gigi tuh bisa 3 box. Soalnya gue tuh nggak makan nasi jadi lauknya dikirimin. Makan lauknya Chef Yuna, Chef Renata, sama menu Daily Box. Enak banget. Dari 30 menu semuanya tuh enak dan praktis. Percaya deh sama gue. Waktu aku isoman di kosan dikirimin semuanya nih sama Mbak Gigi. Karena ini praktis dan simple bos. Makanan dari mereka semua nih bos. Daily Box Group. Rasanya top dan harganya affordable. Ini produk-produk dari Daily Box Group. Semuanya ini bisa dibeli di mana aja. Di toko fisik ada, di e-commerce ada, di ojek online juga ada. Jadi ini gampang banget bisa dapetin produk-produk di Daily Box, Shirato dan Bread Life. Gue suka nih. Nih sei sapi, sambal, susu. Nih pedesnya enak. Mantap. Ini gue gak pakai nasi ya. Pas gue ulang tahun, jadi gue terpisah sama Nagita. Ya kan? Gue di isoman, Nagita di rumah. Gue kalau isoman bener-bener sendiri mas. Iya bos, aku tuh benar-benar sendiri. Pas hari ketiga itu aku gak kuat banget. Aku WhatsApp Sesen contreng satu kayaknya dia matiin handphone bos. Hampir aku mau nelpon bos itu mau minta ke rumah sakit. Tapi aku pikir lagi, karena aku tuh gak ada sesak jadi aku pertahanin aja deh. Pas hari keempat alhamdulillah berangsur membaik. Gitu. Ya alhamdulillah ya. Tapi yang bikin aku sedih bos, kan gini ceritanya, udah PCR 2 kali. Pas ketiga kalinya itu pas tanggal 16 mau bikin surprise ulang tahun bos. Aku pas hari ke-16 mau malam 17 itu PCR ku negatif di atas. Gue kirimlah ke Sesen. Mbak Gigi lagi foto di sini di Andara. Terus ayo Rene, aku nanti ke Andara ya, aku udah kangen banget. Ternyata pas diseleksi di bawahnya masih ada bacaan reaktif. Terus kata Mbak Gigi, udah ini aja Nek, katanya gitu, istirahat aja Nek, jangan ini pokoknya. Nenek itu maksudnya apa sih? Nenek, lu dipanggil nenek? Iya kan, udah gua tua katanya ya? kalau make itu sudah nenek katanya gitu, ke Rayansa. Terus? Udah terus habis itu aku tuh
sedih banget lagi telepon sama Sesen, terus Mbak Gigi nyaut, Apa katanya? kamu tuh masih reaktif, udah istirahat aja nanti insya Allah kebal. Tapi kan aku sedih Mbak, aku kangen sama Rayansa, aku kangen sama Rafathar. Siapa yang ngomong gitu? Aku. Lu kok gak nyebut kangen sama gua? Enggak, aku udah kan udah bilang tadi dari awal. Sumpah Aku lu gak kangen sama gua? Enggak kangen sama Mbak Gigi sama itu, gue kangennya sama Rayansa sama Rafathar doang. Gila. Aku hari itu mau nangis-nangis. Kayak mau. Tapi lu gak, selama gua sakit lu gak ada telepon gue loh? Hah? Lu gak ada telepon gue? Enggak, emang gak ada telepon, bos aja gak ada perhatian sama aku. Giliran bos udah di karantina juga baru telepon ke aku. Ah, gak butuh bos, gak usah telepon dari kemarin aja. Karena aku udah bilang gitu. Terus saya telepon sama Mbak Gigi. Mbak, sebenarnya saya kangen sama Rafathar gini-gini, sama Rayansa juga. Udah tenang aja nanti insya Allah kebal gitu. Untung ya Mbak Gigi juga baik, bos juga baik, ngertiin namanya lagi sakit. Akhirnya saya terus di rumah. Nah, VCR lagi lah bos. Udah VCR lagi, udah tuh aman. VCR ke-4 apa ke-5 gitu itu. Aman lah di situ, saya masuk kerja lah. Pas Mbak Gigi lagi ada syuting TVC itu apa nggak tahu TVC apa, syuting di situ. Pas malamnya pulang ke sini habis TVC itu, saya ada tes di sini, saya positif lagi masa malam itu. Aku langsung Mbak Gigi tapi kuat lu bos. Biasanya kan Mbak Gigi itu orangnya yang aduh gimana dong, aduh ini malah Mbak Gigi yang nguatin aku. Udah tenang itu mungkin lagi ada apanya gitu, tinggal basiannya gitu. Terus malam itu Mbak Gigi manggil orang buat VCR kan. Terus Apa, akhirnya buat apa? VCR. Ya. PCR. PCR. Apa? PCR. Hah? PCR. Kayak mau cium aku. Bukan VCR. Ya pokoknya PCR gitu aja ya. Ya. Norak lu. Gimana sih? Namanya aku nggak tahu. Ya udah pokoknya itulah, periksa PCR itu pas terakhir. Saya telepon ke Rizky, Ki minta tolong ya dicek malam ini jam 12. Akhirnya pas keluar itu ternyata saya negatif gitu. Tapi Ini, gua bos. agak kecewa sih. Lu nggak malah nggak kangen sama real boss sebenarnya. Kan udah ngomong, saya kangennya sekarang tuh nggak sama kalian berdua, saya udah kangen sama Rafathar sama Rayansa. Kalian berdua tuh siapa? Mbak Gigi sama AA. Lu nggak kangen? Sama Gigi juga nggak? Enggak, kan saya ngomong dari awal. Gila ya orang. Saya lebih kangen sama itu anak dua, udah lucu-lucu. Udah emaknya sama bapaknya udah ganti ke situ lucunya, emaknya ngelihat bapaknya apalagi gitu. Gitu. Wah, untung gua makan daily box. Jadi gua semangat. Iya, sekarang bos cerita, gimana saya pengen tahu. Nah, gua mah biasa aja. Ya ulang tahun bos jauh sama anak bini, Mbak Gigi nangis-nangis, bos ngomong biasa aja. Kalau gua mah emang biasa ya, biar hati gua aja yang tahu. Pokoknya lu nggak usah tahu sekarang. Lu udah nggak kangen lagi sama gue, lu udah nggak mikirin gue. Ngapain gue harus cerita sesuatu ke lu lagi? Jadi mulai sekarang gaji gue potong, rumah nggak jadi, gue kasih ke Sensen, ya rumah yang mau gue kasih ke lu, gue akan kasih ke Sensen. Lu jalan pergi meetingnya lewat mana? Gue lewat situ, Lewat mana? lewat depan. Lewat depan. Kenapa emang? Nggak apa-apa, gue gorok. Nah. Lu mau pulang lewat mana? Ya gue terbang kan gue ada sawah ya. Oh, gue doain ya, gue doain selamat. Coy ya. Bos, nggak usah jangan kan Sesen baru dibeliin mobil, masa rumahku cancel mau ini gue semuanya aja. Ya udah kalau gitu Sen, gimana sini. Enggak Sini. usah. Diem dulu. Diem enggak, jangan. Bilangin sama Rizky, kan rumah udah mau diurus kan? Iya. Terus apa kurangnya apa? Udah DP juga lagi itu apa? Proses. Proses akad. Pindah nama ke lu. Jadi yang lu dulu, pindah nama ke lu dulu. Rumahnya Mary. Lu jauh kan pulangnya kan? Nggak, diem dulu denger. Mobil yang kemarin gua kasih ke Mary. Jadi tukeran. Kan sama adil. Jadi mobil lu kan harganya berapa? 300. 200 juta. 220 juta. Tuker sama rumah 1,8 miliar ya. Udah. Enggak, jangan macem-macem. Bos. Enggak. Awas Susan. Ini mah bener-bener ya. Saya harus bikin perhitungan sama bos saya.